Pada tanggal 9 April 1940 ketika dini hari pasukan Jerman menerobos perbatasan Denmark, sadar tak mampu mengimbangi kekuatan musuh, pemerintah Denmark membuat skenario supaya mereka terkesan ada perlawanan kepada penjajah. Dibentuklah sekelompok kecil yang dimana mereka tidak diberitahu tujuan dari misi tersebut. Di dalam mobil karena ada panggilan dadakan, Letnan Sen yang seharusnya cuti dijemput pergi ke tempat perkemahan militer Denmark. Di sisi lain ada 3 prajurit, salah satunya bernama Gram. Mendengar kedua temannya membahas tentang pekerjaan, Gram menghindar karena dia seorang pengangguran, tidak sehebat teman-temannya. Sampai di perkemahan, Sen menemui atasannya yang bernama Letnan Gensen. Gensen bilang dia mendapatkan laporan dari intelijen, katanya di perbatasan ada pergerakan musuh. Tak lama kemudian melihat 3 prajurit datang terlambat, Sen dinasehati supaya lebih mendisiplinkan anak buahnya. Setelah sesi menembak karena dibentuk sebagai pasukan bersepeda, mereka dilatih mengganti ban depan dalam waktu 2 menit. Dianggap terlalu muda, Gensen tidak puas dan disuruh mengulang dengan waktu 90 menit, tetapi semuanya gagal. Sewaktu sedang istirahat, seorang utusan datang. Katanya prajurit harus segera kembali ke barak untuk mengantisipasi serangan dadakan karena posisi Jerman hanya beberapa kilometer dari perbatasan. Supaya tidak menimbulkan kepanikan, jangan sampai prajurit tahu tentang serangan itu. Di lapangan ketika berkumpul tahu mereka hanya sedang latihan, mendadak jadi curiga setelah mendapatkan instruksi. Selain dibekali persenjataan perang, mereka pun tidak boleh melepaskan seragamnya karena harus siap siaga jika serangan tiba. Di dalam kamar setelah memeriksa senjata karena khawatir terjadi sesuatu, Sen menulis surat untuk istrinya. Di ruang pertemuan dalam suasana tegang ada laporan. Katanya Jerman belum melintasi perbatasan tapi pergerakannya sudah sangat dekat. Mendengar itu, Letkol menghubungi divisi atasannya mengabarkan tentang posisi barak ke perbatasan sekitar 10 km. Seandainya musuh menerobos masuk, supaya tidak terlambat harus segera mengirim pasukan ke sana. Tapi jawaban mereka, katanya Perdana Menteri belum memberikan izin, jadi jangan gegabah. Di dalam barak ada prajurit bernama Noreskop dan Kolding. Keduanya adalah sahabat dekat. Melihat Noreskop sudah punya pacar, Kolding senang meskipun dia masih jomblo. Di sisi lain, saat Anderson meminta setengah peluru kepada Lesen karena Lesen kurang mahir menembak, Graham melarang sebab setiap anggota punya jatahnya masing-masing. Tak terima, Anderson bilang Graham itu pengkhianat karena bapaknya orang Jerman. Meskipun benar, tapi Graham bangga jadi warga Denmark. Nyaris baku hantam, untung Sen keburu datang. Di luar, Sen berkenalan dengan Bungard, seorang anggota pasukan bermotor yang nanti akan membantu pasukan bersepeda. Malam itu, sewaktu lagi kumpul, Gensen berpendapat jika Jerman ingin menyerang sebenarnya mereka bisa lakukan sekarang, tapi seperti lagi menunggu momen. Tak lama kemudian, suasana berubah tegang. Di ruang pertemuan setelah petugas pos itu melaporkan adanya kendaraan lapis baja dan beberapa infanteri, suara mereka menghilang. Letkol panik dan langsung mengerahkan pasukannya. Mengetahui Jerman melanggar perbatasan di 3 tempat, Gensen menyuruh Bungard bersama anggota bermotornya pergi terlebih dahulu yang nanti disusul oleh pasukan sepeda. Misi mereka adalah mempertahankan posisi sebelum bala bantuan datang. Pasukan bala bantuan itu adalah pasukan yang dipimpin Kolonel Hartz.
Menjelang pagi di tengah jalan, kelompok Bunguard malah balik lagi. Melihat kawasan itu minim pepohonan, jadi Bunguard menyarankan mencari tempat pertahanan yang strategis karena di sini terlalu berbahaya. Tetapi Gensen menolak dan tidak mau mundur. Yakin bala bantuan tiba, Gensen merencanakan pertahanan dibagi menjadi 3 kelompok. Sen ke arah kiri, Gensen ke arah kanan, dan tim senapan mesin di atas bukit. Setelah di posisinya masing-masing, Sen menginstruksi Anderson si penembak senapan mesin untuk lakukan tembakan jarak pendek fokus pada kendaraan lapis baja mereka. Sedangkan yang lain dilarang menembak sebelum infanteri muncul. Tak lama kemudian melihat pasukan Jerman datang setelah aba-aba, tim senapan mesin mengawali pertempuran itu. Sayangnya tembakan demi tembakan tidak dapat menembus kendaraan lapis baja mereka, sehingga banyak peluru terbuang sia-sia. Melihat tim Gensen terkepung sebelum terlambat, Sen menyuruh anak buahnya mundur. Di sisi lain, akibat terkecoh dengan trik musuh, Kolding tertembak. Karena tak mungkin selamat, Sen terpaksa meninggalkan Kolding. Setelah melewati hutan, untung ada rumah warga. Si pemilik rumah dikejutkan dengan kedatangan mereka. Dalam kondisi panik, Sen memastikan ke anak buahnya apakah mereka masih kuat menjalani misi selanjutnya. Dan setelah mendengar kata siap, maka semua memutuskan menemui Letkol, pergi ke utara untuk mendapatkan arahan. Melihat wajah Noreskop dipenuhi noda darah, ibu si pemilik rumah dimintai tolong membawa Noreskop ke belakang. Sewaktu berpamitan, ketika ibu itu menawarkan sembunyi di loteng rumahnya, Sen nolak karena prajurit sejati tidak lari dari pertempuran. Sebelum pergi, Sen mengenang kematian Kolding supaya jadi pengingat untuk yang lain bahwa mereka juga harus siap mati. Mendengar itu, Noreskop sahabat Kolding jadi sedih. Sesampainya di pos awal, Sen segera menemui Letkol, menceritakan kegagalannya bersama Gensen yang mungkin saja Gensen ditawan atau sudah tewas. Di sana Letkol bisa menebak karena sejak awal memang tidak ada bala bantuan dari Kolonel Hart. Jadi arahan terakhir adalah mundur ke Haderslev bergabung bersama kelompok Kolonel Hart untuk mempertahankan kota. Sebelum Jerman tiba di sana supaya cepat sampai, Sen memutuskan mengambil jalur hutan. Akibat ban sepeda lesen bocor di tengah hutan, terpaksa mereka berhenti dan selama menambal, tugas yang lain berjaga-jaga sekitar wilayah itu. Di sana Gram bilang semenjak kematian Kolding dia jadi khawatir melihat kondisi Noreskov. Tahu kedua anak itu sahabat dekat, Sen berusaha membangkitkan semangat membahas tentang pacarnya yang sedang menunggu kepulangan Noreskov. Gara-gara Grim terlalu bawel, Anderson yang sedang menambal jadi terpancing emosi. Sen datang memarahi keduanya dan disuruh menyelesaikan tugas mereka. Setelah melewati jalur hutan dan masuk ke sebuah pemukiman, di sana sudah ada tim Bunguard yang justru malah membuat warga keluar untuk menonton kedatangan pasukan Jerman. Alasan mereka tidak takut karena ada selembaran yang menyatakan bahwa Jerman datang dengan damai. Namun yang terjadi di saat Jerman datang dan semua orang tidak mengira pasukan Denmark akan melancarkan serangan. Selain menelan korban, upaya mereka gagal.
Di tengah jalan mendengar pesawat Jerman mereka berhenti dan melihat terbang ke utara. Menyaksikan itu semua berpikir tim pertahanan sudah terlambat sebab Jerman telah menginvasi Denmark. Karena misi belum selesai, Sen bersikeras tetap lanjut pergi ke Haderslev. Di dalam mobil supaya tidak bertemu tentara Jerman, kebetulan Justesen tahu rute jalan tikus di hutan itu. Sesampainya di Haderslev, melihat Tiperboden dan ketika bertanya kepada penjaga itu, dia bilang kelompok Sen bukan bagian dari pertahanan Kolonel Hart, jadi dilarang masuk. Karena kesal, Sen menyindir prajurit itu. Kelompok Kolonel Hart enak-enakan di sini sedangkan kelompok yang lain mempertaruhkan nyawa di perbatasan. Merasa malu, dia pun akhirnya mengizinkan masuk. Setelah bertemu karena tidak bisa mengirim bala bantuan, Kolonel Hart meminta maaf dan mengajak Sen bekerja sama mempertahankan kota. Mendengar itu, Sen menyarankan lebih baik menyerah saja sebab Jerman bukan tandingan mereka. Karena itu perintah atasan, Hart tidak bisa menolak. Apa boleh buat meskipun khawatir, Sen terpaksa mengerahkan anak buahnya bertempur di sekitar pemukiman warga kota. Di dalam gang sebelum infanteri Jerman memasuki kawasan itu, Sen mengatur strategi menempatkan prajuritnya ke beberapa titik. Tak lama kemudian, terjadilah baku tembak. Melihat tank datang, mereka mulai panik. Sen menyuruh satu persatu anak buahnya mundur. Setelah blok 1 lolos, tinggal Justesen yang berada di blok 2. Namun sayang, ia malah tertembak. Sadar telah terkepung dan tidak mau ada korban lagi, Sen akhirnya menyerah. Setelah diamankan dan duduk di pinggiran rumah warga, melihat Justesen tewas, Sen sedih. Mengingat sebelumnya dia bercerita kalau nanti udah selesai perang, pengen menjadi pengusaha restoran. Dan ketika melihat anak buahnya yang lain, Sen yakin kejadian ini pasti membuat mereka kecewa dan malu. Kemudian Sen menghadap komandan Jerman dan Graham mentranslate percakapannya. Ketika komandan itu bilang beberapa jam yang lalu pemerintah Denmark sudah menyatakan menyerah, tapi kenapa Sen dan prajuritnya terus melakukan perlawanan? Mendengar itu Sen kaget dan itu waktu di mana dia baru sampai Haderslev lalu bertemu Kolonel Hart. Kalau tahu begitu lebih baik Sen membawa pulang anak buahnya dan Justesen mungkin gak akan tewas. Di dalam bis karena hanya Graham yang tahu, dia pun nangis. Sedangkan Sen meski sakit hati, namun berusaha tetap tegar. Peristiwa itu menjadi catatan kelam bagi para pejuang yang merasa ditipu dan dikecewakan oleh bangsanya sendiri. Menyerah demi menyelamatkan rekannya jauh lebih terhormat daripada berpura-pura melawan tapi mengorbankan orang lain demi sebuah harga diri.